Madiun akan segera kita mulai. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih belum di tempat atau yang masih di belakang ataupun yang belum menyalakan kamera bisa untuk segera menyalakan, bisa untuk siap di tempat. Dan sekali lagi mohon untuk Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan, mohon untuk mikrofon tetap di mute ya. Ini sudah hadir semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, beliau Bapak Dr. Mardiana MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, beliau Ibu Lisnawati SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKD Kabupaten Madiun, beliau Ibu Endang Setiawati SHMN. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penyelenggara Diklat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, beliau Bapak Dr. Muhammad Maskuri MSI. Yang kami hormati segenap jajaran baik dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ataupun jajaran kepegawaian dari BKD Kabupaten Madiun, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu pengajar baik dari calon kepala sekolah ataupun calon pengawas sekolah serta peserta diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Kota Madiun dan calon pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Madiun serta calon kepala sekolah BKD Kabupaten Madiun dan calon pengawas sekolah BKD Kabupaten Madiun yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Madiun dengan lancar. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyimak lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga laporan Ketua Lembaga Penyelenggara Diklat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, acara yang keempat sambutan dan acara yang terakhir penutup atau kick out. Untuk lebih singkat, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyimak lagu Indonesia Raya. Mohon untuk Bapak Ibu peserta semuanya bisa untuk siap di tempat duduk. Kita menyimak bersama lagu Indonesia Raya.
Oke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Maskuri MSI dipersilakan. Terima kasih Mas Mun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati bersama Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Ketua LPPK SPS Indonesia. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ibu Lismawati SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Madiun, Ibu Endang Setiawati SHMM. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP UNS, Bapak Dr. Mardiana MSI, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3 FKIP UNS. Juga hadir di sini Ketua BPUF Badan Pengelola Usaha Fakultas FKIP UNS, Bapak Dr. Ferry. Kemudian para pengajar diklat hadir, insya Allah lengkap ini. Ya, pengajar diklat calon pengawas sekolah, Bapak Dr. Andes Mujianto Paulus MPD dan Ibu Tri Mulyani SPD MPDI dari LPMP Jateng. Kemudian Dr. Andes Tio Subagio MM, ya, pengawas Distrik Prov Jawa Tengah. Kemudian Pak Bambang Sumarsono dari UM, Bu Prima Vidya Asteria MPD dari UNISA, dan Pak Dr. Ahmad Arif Musadat MPD dari UNS. Serta tidak lupa yang kami banggakan seluruh peserta diklat CKS dan CPS Kota Madiun dan Kabupaten Madiun yang berbahagia. Pertama, tentu saja mari kita manjatkan puji syukur sekali pada hari ini, ya, kita bisa hadir di sini dalam suasana hati yang segar, sehat insya Allah, ya, hati yang riang gembira menyongsong kegiatan yang kita akan lakukan bersama Bapak Ibu, yaitu diklat CKS dan CPS, diklat calon kepala sekolah dan diklat calon pengawas sekolah. Ya, yang diikuti oleh para peserta diklat dari Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Ya, ini luar biasa, ya, sama-sama dari Madiun, dua bersaudara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Ini kita laksanakan diklatnya bareng. Ya. Untuk diklat CPS, ya, di sini diikuti, ya, oleh CPS Kota Madiun 8 orang. Ini kami laporkan pada Bapak Dekan dan Ketua LPPK SPS. Ya, untuk Kabupaten Madiun 14 orang. Jadi jumlah seluruhnya untuk peserta diklat CPS adalah 14 tambah 8, 22 orang. Ya, kemudian untuk peserta diklat CKS dari Kota Madiun ini 23 orang. Ya, sehingga dibagi menjadi 2 kelas. Kalau CPS masing-masing tadi 1 kelas, ya, sehingga totalnya adalah 2 kelas. Untuk CKS Kota Madiun 23 orang, sehingga dibagi menjadi 2 kelas. Kemudian Kabupaten Madiun ini ada 60 orang, ya, sehingga dibagi menjadi 3 kelas. Ya, jadi alhamdulillah, ya, ini semua bareng bisa kita laksanakan pembukaan pada hari ini. Ya, meskipun pembukaannya bareng, ya, mengingat bahwa jangka waktu untuk diklat CPS ini lebih pendek, kurang lebih 25 hari, maka nanti selesainya akan lebih awal. Ya, jadi kawan-kawan dari CPS nanti akan finish lebih dulu daripada CKS. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun dan BKD Kabupaten Madiun yang sudah. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kepada beliau Bapak Dr. Mardiana MSI dipersilahkan. Terima kasih Mas Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita hormati Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD beserta staf dari LP2KSPS, juga yang kita hormati Ibu Lismawati SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang kita hormati Ibu Endang Setiawati SHMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, juga yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang kita hormati Ketua LPD FKIP UNS, yang kita hormati juga yang kita hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang kita hormati Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah maupun calon pengawas sekolah dari Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti diklat calon pengawas sekolah maupun calon kepala sekolah. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada LP2KSPS yang telah memberikan kepercayaan kepada LPD FKIP UNS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi tupoksi dari LP2KSPS, yaitu diklat calon pengawas sekolah dan diklat calon kepala sekolah. Alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun ini kita diberi kepercayaan oleh LP2KS untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Madiun dan pemerintah Kota Madiun yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, LPD FKIP UNS, untuk menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah maupun calon pengawas sekolah. Juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta diklat yang telah melewati seleksi administrasi maupun seleksi substansi, sehingga bisa mengikuti diklat pada siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, dengan lolosnya seleksi administrasi dan seleksi substansi itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu peserta diklat itu mempunyai kompetensi yang sangat tinggi, sehingga oleh panitia dinyatakan lulus untuk mengikuti diklat CPS maupun CKS pada siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, ini memang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Sekarang memang Pak Presiden pada periode kedua beliau menjabat itu memfokuskan program-programnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini menjadi prioritas utama bahwa Bapak Presiden menghendaki adanya peningkatan kualitas SDM, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua yang bekerja di dunia pendidikan untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan secara bersama-sama. Gitu. Jadi bahwa pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harapannya menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu guru, tanggung jawab dari masyarakat,
tanggung jawab dari dunia industri dan semua stakeholder gitu. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Lebih-lebih kita yang bekerja di dunia pendidikan itu harapannya kita memang mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu. Bapak Ibu yang hormati, kalau kemarin Bapak Ibu sebagai guru tentu punya tuntutan tersendiri terkait dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik itu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah, harapannya punya kompetensi yang lain. Karena tupoksinya tentunya akan berbeda kalau Bapak Ibu menjadi guru. Harapannya lebih difokuskan pada kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi pengembangan jiwa kewirausahaan. Itu nanti yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru bisa membawa sekolah-sekolah Bapak Ibu guru yang pimpin itu menjadi sekolah-sekolah yang berkualitas. Itu ditunjukkan bahwa kualitas peserta didiknya itu kualitas guru-gurunya, kualitas tenaga kependidikannya itu semakin membaik. Nah, di sekolah ini mudah-mudahan ini menjadi amal baik dari Bapak Ibu ikut berkontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Maka itu mari kita luruskan niat kita bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia melalui bidang pengawas sekolah maupun kepala sekolah. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Madiun dan dari Kabupaten Madiun pada hari ini Senin 6 September 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti diklat, semoga semuanya dapat berjalan lancar, selalu sehat dan berhasil sukses semua peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dekan. Oleh beliau Bapak Dr. Mardiana MSI selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Oke, memasuki acara yang selanjutnya yaitu breakout room. Foto di. Sebelum memasuki breakout room, kita foto terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang belum ada di tempat ataupun yang masih ke belakang, silahkan untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan ambil gambar. Ini ada 5 slide, jadi nanti bergeser. Untuk slide pertama, siap-siap. Hitungan ketiga nanti bilang manis ya. 1, 2, 3, manis. Oke. Ditahan dulu untuk slide yang kedua. Slide yang kedua. Oke. Sudah siap semuanya? Nah. Ditahan dulu, hitungan ketiga, bilang buncis. 1, 2, 3, buncis. Oke. Untuk slide yang ketiga, ditahan dulu. Nih.
Oke, ya. Hitungan ketiga, kita bilang manis saja. Manis. 1, 2, 3. Manis. Oke. Untuk slide yang selanjutnya, slide yang keempat nih. Yang keempat. Oke. Sudah semuanya sudah dinyalakan. Oke. Hitungan ketiga, bilang cantik. Oke. Sambil senyum. 1, 2, 3. Cantik. Oke. Untuk slide yang keempat ya. Ya, slide yang terakhir, yang kelima. Oke. Sudah dinyalakan semuanya, yang belum dinyalakan silahkan. Hitungan ketiga bilang manis. 1, 2, 3. Manis. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, memasuki acara selanjutnya yaitu penutup pada acara pembukaan diklat calon kepala sekolah ataupun calon pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Madiun maupun BKD Kabupaten Madiun. Marilah kita tutup acara pembukaan pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Gun. Untuk berikutnya Bapak Ibu, ini nanti untuk breakout room. Kami persilakan nanti Mas Rama ya untuk bisa memasukkan Bapak Ibu semua ini yang CKS berkumpul dengan CKS, yang CPS bersama-sama dengan CPS. Nanti akan dilakukan orientasi ya terkait dengan kegiatan CKS dan CPS di masing-masing ruang, di masing-masing room. Silakan Bapak. Sudah? Campur. Baik. Oke. Mohon maaf kita tadi kesulitan link, ternyata sinyalnya molak-malik. Jadi akhirnya kami malah yang terlempar. Kita mulai saja untuk penjelasan teknis diklat calon kepala sekolah ini sudah bergabung semua. Ya, jadi sebelum dilakukan diklat itu ada penjelasan teknis ya. Nah, kami sampaikan untuk pengajar untuk CKS Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ya, yang pertama untuk CKS Kota Madiun itu ada 2 kelas karena jumlah pesertanya ada 23, jadi masing-masing nanti akan ada 23, itu berarti ada 11 dan 12. Ya, nanti menyesuaikan, nanti akan dibagi rata saja. Kemudian Kabupaten Madiun itu ada 60. Jadi nanti ada 2 kelas di Kota Madiun dan 3 kelas di Kabupaten Madiun. Pengajar untuk Kota Madiun itu ada saya sendiri, ya, nama saya Mas Kuri, Bapak Ibu. Ini saya dari UNS, LPD FKIP UNS. Kemudian pengajar kedua nanti ada Bu Prima, ya, Prima Vidya Asteria MPD dari UNESA, ya. Itu untuk Kota Madiun. Untuk Kabupaten Madiun itu ada 3 orang pengajar. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ahmad Arif Musadab, ya, dari UNS. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Setia Subagia MM, ya, Bapak Setia Subagia MM. Ya, Pak Setia ini adalah pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ya. Kemudian pengajar yang ketiga itu adalah Bapak Raden Bambang Sumarsono, ya, Dr. Bambang Sumarsono dari Universitas
Negeri Malang ya. Jadi itu untuk pengajarnya. Kemudian untuk terkait dengan diklat kita, ini sebelum besok Bapak Ibu melaksanakan aktivitas keseluruhan diklat, akan ada penjelasan teknis terkait dengan overview ya ruang lingkup dari diklat kita ini. Nah, ya ini sinyalnya agak lambat juga ya. Jadi nah ini ya, jadi ini adalah rincian untuk para pengajar tadi ya. Kemudian adminnya Bapak Ibu boleh catat di situ ya. Adminnya untuk diklat CKS Kota Madiun ini adalah Mas Muntaha 085729982292 ya. Kemudian untuk CKS Kabupaten Madiun itu adalah Mas Rama ya 085728688935 ya. Gitu ya. Ya, silakan dicatat ya supaya nanti ya, Bapak Ibu kalau ada something trouble bisa tanya kepada para admin ya. Sudah ya? Baik. Nah, apa diklat kita ini? Diklat kita ini ada terdiri dari 4 tahapan ya, diklat CKS itu. OJT1, IST1, OJT2 dan IST2. Ya, on the job training 1, in service training 1, on the job training 2 dan in service training 2. Ya, jadi nanti setelah diklat itu peserta diharapkan memiliki peningkatan kompetensi, terutama adalah pada kompetensi kepala sekolah. Ya, ada berapa Bapak Ibu kompetensi kepala sekolah itu? Ada 5 ya. Ya ada 5. Kepribadian, sosial, ya supervisi, manajerial, ya manajerial, kewirausahaan. Yes. Baik. Nah, desain diklat kita ini ya itu ada tahapan-tahapannya ya, dan apa namanya tahapan tersebut terdiri dari ya ini ada tahapan tadi ya OJT1 ya, IST1, OJT2 dan IST2 ya. Dalam seluruh tahapan itu kalau kita lihat nanti itu rangkaian tahapan tersebut itu memiliki sifat ya, tahapan-tahapan yang disebut sebagai orpair ya, orpair ya. Jadi orpair itu adalah tahapan dari diklat ya yang mengacu mulai dari OJT1 sampai IST2 ya. Kemudian dari apa namanya dari aktivitas-aktivitas dalam setiap tahapan tersebut ya, ini ada durasi persentasenya yaitu ya 65% ya. Itu nanti adalah belajar di sekolah asal dalam komunitas praktis melakukan RPK dan KM. Ya, 20% itu belajar di sekolah magang dalam komunitas praksis melakukan KM dan PK. 15% belajar bersama pengajar diklat dan mentor ya. Jadi kepada Bapak Ibu setiap peserta nanti akan ada diberikan yaitu 2 mentor, yaitu dari sekolah sendiri dan sekolah magang. Apa yang akan dilakukan di dalam aktivitas di sekolah sendiri dan sekolah magang nanti kita akan diskusikan atau kita lanjutkan di dalam penjelasan slide-slide berikutnya. Nah, berapa durasi JP-nya ya? JP diklat itu jumlahnya 300, terdiri dari OJT1 20, IST1 50, OJT2 200 dan IST2 30. Jadi yang paling banyak itu adalah OJT2 sejumlah 200 JP. Ya, OJT1 itu mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 September Bapak Ibu. Ya, 20 JP. Maka di sana nanti ada 4 tugas. Ya, apa Pak Mas tugasnya nanti di dalam slide berikutnya. Kemudian IST1 itu dimulai nanti tanggal 16 September selama 5 hari. Ya, selama 5 hari berarti maaf tanggal 17 Bapak Ibu, bukan tanggal 16, tanggal 17. Berarti 17 5 hari berarti 17, 18, 19, 20, 21. Itu IST1. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan IST1 ketemu dengan para pengajar
sejumlah 50 JP mulai tanggal 17 sampai 21. Ya, mohon disiapkan ya, karena pada saat IST itulah Bapak Ibu nanti akan berinteraksi secara intens dengan para pengajar. Ya, kemudian UJT 2 itu 200 JP. Ya, ini panjang waktunya. Yaitu Bapak Ibu nanti bertugas untuk menerapkan ya aktivitas selama IST 1 di dalam implementasinya di sekolah sendiri dan sekolah magang. Ya, jadi OJT 2 ini nanti Bapak Ibu bekerja di dalam komunitas sekolah, yaitu OJT 2 di sekolah sendiri dan OJT 2 di sekolah magang. Dan kita ini akan ditutup dalam tahapan IST 2 sejumlah 30 JP, ya, itu nanti ketemu lagi dengan para pengajar untuk Bapak Ibu mempresentasikan hasil. Ya, hasilnya seperti apa terkait dengan keterlaksanaan OJT 2. Nah, OJT 1 ini penjelasan rincinya ya. Nah, OJT 1 itu ya terdiri dari 5 macam ini. Ya, satu penjelasan teknis. Kamera full gitu. Ya. Yes. Kita slideshow ya. Di full ini namanya di slideshow ya. Yes. Ya, ben kita ya. Ya. Satu penjelasan teknis. Ya, dua pendalaman materi. Open dengan kita mute-nya ya. Enggak gitu ini menotanya. Option. Oke. Itu mohon di-mute ya. Di-mute yang tidak bicara. Ya, ini suaranya kita krungu kabeh. Dua, pendalaman materi. Tiga, identifikasi masalah pembelajaran. Ya, empat, perumusan gagasan inovasi. Dan lima adalah analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Ya, jadi OJT 1 ini ada 4 tugas Bapak Ibu. Ya, yaitu mendalami materi. Ya, kemudian mengidentifikasi masalah pembelajaran. Kemudian perumusan gagasan inovasi dan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Ini yang dikenal sebagai AKPK. Ya, jadi AKPK itu adalah analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Ya. Kemudian ya untuk aktivitas OJT 1 tadi ya, hari pertama itu 8 JP. Yang hari ini 8 JP. Ya, jadi 8 JP itu melakukan 4 tugas tadi. Ya, tugasnya ada 4, yaitu yang pertama AKPK, yang kedua adalah analisis materi, yang keempat adalah perumusan masalah, dan kelima adalah perumusan atau pengembangan gagasan inovasi ya. Nah, tadi di dalam sintak ada or pair ya. Maka di dalam tahapan OJT 1 itu ada 2 dari or pair itu yang dipakai, yaitu observe dan reflect. Ya, jadi OJT 1 itu kepada Bapak Ibu diminta melakukan observasi terhadap kondisi sekolah terkait dengan keterpenuhan 8 standar. Ya, sekaligus melakukan refleks apa yang terjadi dengan sekolah masing-masing. Adakah masalah pembelajaran yang penting di situ yang Bapak Ibu bisa kenali? Ya, kemudian nanti masalah-masalah tersebut dicatat, diidentifikasi, dan dicari alternatif solusinya. Ya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan OJT 1 8 JP hari ini. Ya, jadi penjelasan teknis ini sekarang ini ya, kemudian AKPK ya, keprofesian itu 1 jam. Kemudian analisis materi atau ya, identifikasi masalah itu 2 jam, perumusan gagasan inovasi itu 2 jam. Gitu ya. Nah, untuk IST 1 50 jam
ya itu terdiri dari ya nanti Bapak Ibu ada mengerjakan tes awal ya, jadi ada pretest. Ya, pretest ini terkait dengan mengukur ya bagaimana kesiapan peserta terhadap melaksanakan diklat ya. Kemudian juga merefleksi ya, merefleksi terhadap pengembangan karakter ya, pembentukan dan pelaksanaan karakter ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas ya, baik tugas manajerial maupun tugas supervisi ya, dan kewirausahaan ya. Selanjutnya adalah menyusun RTL dan ada post test, itu adalah IST 1. Ulangan. Nah, ini adalah struktur program IST 1 ya. Jadi ada besok ya, IST 1 kapan Bapak Ibu? 16. Betul, tanggal 17 dan tanggal 16. 17 sampai 21 ya. Itu nanti ada 50 jam ya. Struktur setiap mata diklatnya seperti ini ya. Yang paling banyak itu adalah kewirausahaan 10 jam ya. Kemudian RTL atau rencana tindak lanjut, supervisi dan manajerial serta karakter itu masing-masing 9 jam ya. Jadi nanti kalau di total itu ada 50 jam. OJT 2 paling banyak 200 jam ya, terdiri dari presentasi Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam OJT 2 Bapak Ibu nanti akan melaksanakan OJT 2 ya. OJT 2 itu melaksanakan RPK namanya ya, rencana proyek kepemimpinan. Nah, serta melaksanakan KM, kajian manajerial. Yang terakhir melaksanakan PK, peningkatan kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu ada 3 tugas yang dilaksanakan di OJT 2 itu, yaitu melaksanakan RPK, rencana proyek kepemimpinan itu di sekolah sendiri. Yang kedua adalah melaksanakan KM, kajian manajerial itu di sekolah sendiri dan sekolah magang. Ya. Kemudian melaksanakan PK, peningkatan kompetensi itu di sekolah magang. Nah, gitu ya. Jadi OJT 2 ini ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan baik di sekolah sendiri maupun di sekolah magang. Jumlah jam yang dialokasikan untuk OJT 2 yang paling banyak itu adalah RPK dan KM di sekolah sendiri itu 130 ya, sedangkan PK di sekolah magang itu 40, RTL itu 30, jadi jumlahnya 200 ya. Karena 130 di dalam pelaksanaan RPK dan KM di sekolah asal ini besar, maka sebagian aktivitas OJT 2 memang dihabiskan Bapak Ibu di sekolah sendiri ya, lebih banyak dibanding di sekolah magang. Nah, ini adalah pendampingan ya atau pembimbingan. Jadi nanti selama OJT 2 para pengajar itu akan mendampingi Bapak Ibu, mendatangi ketemu dengan Bapak Ibu kapan? 3 kali. Yaitu minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu 8. Masing-masing hanya 1 hari saja. Ya, jadi ditempatkan di minggu ketiga, kelima, dan ke-8. OJT 2 itu jumlahnya 9 minggu. Ya, jadi di antara 9 minggu itu para pengajar akan ketemu dengan Bapak Ibu dalam pendampingan langsung pada minggu ketiga, 5, dan 8. Terakhir itu adalah IST 2 ya, 30 jam. Apa yang dilakukan? Itu ada presentasi dan gelar karya, kemudian refleksi pelaksanaan RTL dan evaluasi. Ya. Nah, ini ya jumlah jamnya ya. Ya, penjelasan teknisnya 1, presentasi gelar karya 25, refleksi sisanya, evaluasi hanya 1, jumlah totalnya 30 jam. Terakhir ya, untuk nilai ya, kan ada diklat itu harus fair ya, maka disampaikan bagaimana penilaiannya. Ya, Bapak Ibu, nilai itu diambilkan dari sikap, dari keterampilan, dan dari pengetahuan ya, sama seperti kalau kita memberikan untuk soal kepada siswa kita ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Ya, nilai sikap itu diambil dari ya, partisipasi Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu ya di dalam pelaksanaan diklat, itu nilai sikap. Ya, kemudian nilai pengetahuan itu diambilkan dari post test. Ya, dan terakhir nilai keterampilan itu diambil dari keterselesaian tugas. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Nah, nilai pengetahuan diperoleh dari tes akhir ya.
nilai pengetahuan tersebut bobotnya 10%. Nilai sikap diperoleh dari kehadiran, keaktifan, disiplin, kemandirian, dan penyelesaian tugas. Ya, ini dari kedua mentor. Ya. Kemudian nilai akhir itu adalah 60% NUK, 30% NS, dan 10% NP. 60% NUK berarti 60% dari nilai keterampilan. 30% NS berarti 30% nilai sikap atau karakter. 10% NP berarti 10% nilai pengetahuan. Kalau nanti nilainya kurang dari 70 maka tidak lulus ya. Kalau harapannya sih mestinya di atas 70 semua ya, jadi lulus semua. Amin ya. Nah, ini skornya ya. Kalau 70-80 cukup memuaskan, 80-90 memuaskan, dan 90-100 sangat memuaskan. Gitu ya, harapannya nanti kita semuanya sangat memuaskan. Oke, ya baik, itu untuk penjelasan teknis secara singkat. Ini Pak Mas mempersingkat slide-nya supaya kita tadi kan molor ya di pengkondisian. Saya persilakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon bisa disampaikan. Monggo.